Inilah beberapa rahasia dari tongkat komando yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rahasia dari tongkat komando ya. Jadi mungkin teman-teman sering melihat tongkat komando ya, terutama di kalangan militer dan kepolisian ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, tongkat komando itu cuma kayu biasa ataukah ada isinya di dalamnya itu? Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share. Siapa tahu informasi ini berguna buat teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi ini salah satu contoh tongkat komando ya. Cuma ini yang biasa, sederhana. Kalau teman-teman yang di pejabat, di kalangan militer, kepolisian biasanya bagus ya. Jadi diukir, biasanya pakai perak gitu, biasanya kadang emas tak gitu. Nah, yang sering membuat teman-teman bertanya mungkin itu kok bagus gitu, itu memang cuma sebagai hiasan atau maksudnya lebih ke tongkat biasa ataukah di dalamnya ada isinya ya. Terutama yang kalau zaman kemerdekaan dulu yang terkenal adalah tongkat komando yang sering dibawa Bung Karno kemana-mana itu ya. Nah, memang ya kalau untuk tongkat komando itu ada yang memang cuma berupa kayu biasa, murni kayu. Tapi ada juga yang berisi pusaka, jadi contohnya kayak ini ya. Nah, jadi kalau ini berisi tombak ya, tombak cacing kanil ya. Jadi seringkali tongkat komando itu, jadi isinya adalah sebuah pusaka ya, itu yang memang yang diutamakan sisi esoterisnya pusakanya. Jadi ada tombak, biasanya tombak kecil gitu, kadang cacing kanil kayak gini, kadang cipiran, jadi macam-macam. Nah, biasanya tombak-tombak itu yang sifatnya atau esoterisnya itu lebih ke piandel ya, piandel, kewibawaan. Biasanya fungsinya kewibawaan seperti itu ya. Nah, dan untuk tongkat-tongkat komando sendiri, ini memang sejak zaman dulu memang salah satu fungsi utamanya kalau di kemiliteran, di kepolisian itu adalah kalau untuk salah satu perlengkapan ya ketika ada serah terima jabatan ya, serah terima jabatan. Kalau Presiden Soekarno dulu itu memang sering kemana-mana, entah itu mau pidato, bahkan keluar negeri pun selalu bawa tongkat komando. Jadi memang kalau yang di Bung Karno sendiri, salah satunya itu kebetulan salah satu tongkat komandonya itu sekarang ada di Mojokerto ya, di Puri Surya Mojopahit. Kebetulan itu yang pernah saya lihat. Dan itu yang tahun 2011 sama Bu Sukmawati pernah dibuka ya. Pernah dibuka, isinya cacing kanilo 11, jadi seperti itu. Jadi kebanyakan memang tongkat komando sekali lagi itu isinya adalah pusaka, entah itu pusaka warisan, peninggalan atau jadi sekali lagi memang untuk tongkat komando seringkali itu memang bukan sekedar tongkat, tapi itu biasanya sebagai warongko sebuah pusaka ya, karena memang bentuknya sangat simpel dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, untuk selanjutnya kita bahas beberapa hal tentang tongkat komando yang mungkin tidak banyak diketahui oleh teman-teman ya. Jadi untuk tongkat komando sendiri ini biasanya berupa tongkat dari kayu kecil ya, atau rotan ya, dengan ukuran yang cukup pendek. Biasanya dibalut dengan kulit hewan seperti kulit kambing, kulit sapi, hingga kulit buaya ya. Bahkan kadang ada tongkat komando yang berlapis emas. Untuk fungsi tongkat komando sendiri, kalau bagi perwira militer dan kepolisian pada dasarnya itu adalah sebagai simbol jabatan atau kekuasaan ya, sehingga tongkat ini kerap muncul dalam sesi upacara serah terima jabatan ya, atau pelantikan dalam dua institusi tersebut. Nah, bukan hanya itu saja ya, jadi tongkat komando itu juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menggambar ya, terutama menggambar peta di atas tanah. Jadi untuk menunjukkan lokasi pada peta ya, jadi saat misalnya pengarahan, memberikan perintah, meluruskan barisan, dan juga bisa digunakan sebagai alat untuk menghukum ya, yaitu menghukum prajurit. Ada juga yang mengatakan jika dalam beberapa tongkat komando itu terdapat sebilah pisau untuk menjaga diri ya. Ini pernah dilakukan oleh seorang jenderal angkatan darat Amerika yaitu George Patton ya.
yang membawa tongkat komandonya berisi sebilah pisau selama Perang Dunia II. Dalam lingkungan TNI atau Polri sendiri, tongkat komando biasanya digunakan oleh anggota yang memimpin atau menguasai suatu kesatuan ya, misalnya Dandim, Kapolres, Korem, dan Panglima. Untuk sejarah asal-usul tongkat komando sendiri, jadi penggunaan tongkat angkuh ini bermula pada saat Kekaisaran Romawi, di mana pada saat itu perwira militernya membawa tongkat yang berasal dari batang anggur sebagai lambang jabatan. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.